Halo everybody, di video kali ini kita memperbaiki Xiaomi Redmi 4A dengan permasalahan tidak ada sinyal karena kabel antena sinyalnya sudah putus seperti ini. Nah teman-teman, pada saat kamu membuka HP sebaiknya berhati-hati karena di sini ada antena sinyal kayak gini dan fungsinya itu sangat-sangat penting sekali. Nah kalau misalkan dia putus kayak gini, nah secara otomatis HP kita tidak akan bisa menangkap sinyal seperti biasanya. Nah teman-teman, di sini karena kabel antena barunya itu tidak ada ya. Jadi kita harus menyambung kabel yang sudah putus ini. Ini untuk bagian kepalanya yang kuning itu sudah hilang. Nggak tahu kemana teman-teman, saya memang dapatnya sudah dalam keadaan seperti ini. Jadi sekarang kita akan memperbaikinya. Dan di dalam kabel ini ada dua bagian, yaitu kabel bagian luar dan juga kabel bagian dalam teman-teman. Dan di bagian bawahnya itu akan langsung aja kita solder ke bagian konektor antenanya yang ini. Jadi untuk positifnya itu ada di tengah-tengah dan untuk kaki positifnya itu ada di sebelah kiri yang saya tunjukkan pakai pinset ini. Jadi untuk kaki-kaki yang lain itu ada di pinggir-pinggirannya. Untuk positifnya hanya ada satu, yaitu yang di sebelah kiri. Dan teman-teman, di sini pada saat kita menyoldernya nanti itu nggak boleh connect dengan ground. Jadi kabel yang tengah itu akan kita sambung ke bagian positifnya. Tapi tidak boleh connect ke ground ya. Jadi itu nggak boleh nge-ground ya teman-teman. Pokoknya hati-hati banget karena di bagian sampingnya itu kan ada tempat baut dan tempat baut itu langsung connect ke ground. Jadi kalau misalkan kita sudah solder tapi tetap nyambung ke ground, walaupun kena sedikit, sinyalnya juga tetap akan tidak didapatkan. Begitu. Jadi harus berhati-hati sekali guys. Jadi di sini sebelumnya itu kita harus rapiin dulu untuk kaki-kakinya. Nah, kita buka dulu teman-teman untuk jalur kakinya itu. Nah, di sini untuk kabel yang groundnya itu atau kabel-kabel serabut yang di pinggir-pinggirannya itu bisa kita solder, bisa juga enggak. Nah, kalau misalkan bisa disolder itu lebih bagus. Jadi kita soldernya ke kaki-kaki yang lain aja. Begitu. Jadi yang kiri itu khusus untuk positif. Nah, jadi kita soldernya menggunakan solder yang kepalanya kecil seperti ini. Nah, teman-teman, kita mulai proses pengerjaannya. Dan ini sangat rumit sekali. Saya jujur aja, ini beberapa kali nyoldernya kena ground terus. Jadinya sinyal tidak bisa kita dapatkan. Nah, harus benar-benar berhati-hati, harus benar-benar berkonsentrasi sekali. Kalau untuk penyambungan kabel-kabel groundnya atau kabel serabutnya itu gampang banget sih. Itu tinggal kita hubungkan aja dengan kaki-kaki yang lain. Nah, bisa juga langsung menuju ke bagian kuningan di pinggir-pinggirnya itu guys. Itu nggak apa-apa. Nah, hanya yang positifnya ini aja nih yang cukup rumit karena itu kakinya yang keluar itu kan sedikit banget tuh untuk positifnya. Nah, connect sedikit aja ke ground dia nggak akan dapat sinyal. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman itu ada kabel baru, jadi tinggal ganti aja pakai kabel baru, tak 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 selesai. Nah, ini kasusnya ini nggak ada kabel baru guys. Jadi nggak ada kabel baru, harus kita pak sambung secara manual seperti ini. Nah, semoga saja nanti bisa bermanfaat ya videonya. Nah, bisa berguna lah begitu untuk teman-teman yang sudah menontonnya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, yang sudah memberikan dukungannya kepada channel. Saya akan berusaha untuk memberikan video-video yang bermanfaat. Nah, seperti ini teman-teman, ini cukup rumit ya, karena ujung solder saya ini kayaknya sudah minta diganti nih teman-teman. Karena ini ujung solder yang masih aslinya ini. Untuk timahnya itu sudah agak susah melekat di bagian ujungnya. Tapi di sini tetap bisa kita usahakan ya untuk pengerjaannya. Hati-hati banget, isi timahnya sedikit aja. Dan by the way untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, mungkin karena kurang tertarik dengan video saya, ya saya minta maaf ya, saya sudah berusaha untuk membuat videonya sebaik mungkin. Nah, ini hanya karena kendala peralatan teman-teman. Ini rekamnya cuma pakai kamera HP, jadi mungkin tidak bisa sejernih yang lain-lain begitu. Oke, sini saya masih berusaha menyoldernya teman-teman. Nah, kadang-kadang di sini untuk posisi timah di bagian kakinya sudah melekat, tapi di kabelnya itu nggak mau melekat. Aduh, jadi kayak gimana begitu ya? Nah, ini sempat membuat saya galau juga. Oh ya, di sini teman-teman, untuk proses solderannya ternyata cukup susah karena ini LCD-nya masih belum kering, masih ada karet-karetnya. Dan setiap ditekan itu karetnya kayak ada apa ya? Kayak kenyal seperti itu, kayak ada getaran-getaran jadi membuatnya penyorderannya itu menjadi semakin sulit.
Oke, tapi saya di sini tetap berusaha teman-teman, tetap semangat lah. Oke, jadi intinya di sini untuk kabel-kabel antena yang putus, untuk mengetahui posisi jalur positifnya itu sangat gampang sekali. Nah, teman-teman tinggal cek aja bagian kaki yang mana yang jalurnya itu menuju ke perangkat yang lain atau menuju ke komponen yang lain. Itu biasanya langsung menuju ke resistor atau ke sebuah kapasitor. Nah, itu berarti kaki positifnya. Berarti kabel yang tengah itu teman-teman sambung ke bagian positif yang tadi. Begitu. Jadi kaki positif selalu menuju ke arah mesin ya. Selalu menuju ke sebuah kapasitor atau sebuah resistor. Nah, itu tandanya kaki yang positif. Nah, pada Xiaomi Redmi 4A ini dia kakinya itu kebetulan ada di sebelah kiri ya. Seperti ini dari arah ini dia sebelah kiri, teman-teman. Oke, di sini saya bersihin dulu teman-teman. Untuk kakinya ini cukup sulit banget disoldernya karena sangat eh apa ya? Kakinya itu sangat kecil sekali begitu. Nah, di sini saya bersihin dulu untuk kakinya akan diulang disolder dan karena karet-karet ini teman-teman ini membuat solderannya menjadi cukup sulit karena dia gerak-gerak gitu pada saat disentuh. Dan di sini akhirnya untuk proses solderannya sudah selesai, tapi sayang banget untuk video yang tidak bisa saya tunjukin teman-teman karena tadi itu ada yang perbaiki HP lain juga harus saya kerjain duluan. Dan sekarang ini untuk antenanya sudah berhasil saya solder dan untuk negatifnya juga saya solder teman-teman. Sebenarnya sih untuk negatifnya biar kita nggak solder nggak apa-apa. Untuk kabel serabutnya itu maksudnya. Tapi tetap saja di sini saya solder agar ya mungkin performanya akan menjadi lebih baik dan juga lebih bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman kabel antenanya itu sudah rusak parah, artinya sudah nggak sampai lagi untuk disolder, ini teman-teman bisa pakai kabel jumper. Teman-teman bisa akalin pakai kabel jumper, tapi kalau bisa sih gunakan kabel jumper yang agak besaran begitu. Nah, atau kalau misalkan nggak ada yang besar, pakai dua aja. Pakai dua kabel jumper menuju ke bagian bawah. Nah, ini karena mungkin di bagian kabel tersebut dia juga berusaha untuk mengambil sinyal, teman-teman. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sedikit bersihin dulu untuk layarnya agar nanti saat kita nyalakan, saat kita tes, untuk sinyal itu bisa terlihat dengan jelas di kamera. Nah, ini karena rekamnya ini pakai kamera HP yang sudah cukup jadul, teman-teman. Jadi videonya nggak bisa begitu jernih ya. Tapi semoga saya bisa bermanfaat lah. Intinya kan untuk proses solderannya itu ya. Oke, sekarang SIM tray sudah kita pasang dan kita nyalain HP-nya. Nah, kita bersihin lagi nih teman-teman layarnya. Nah, karena ini tidak ada instruksi dari yang punya mau dipasangin anti gores langsung atau enggak. Atau mungkin dia sudah punya anti gores sendiri, saya kurang tahu juga. Jadi di sini saya tidak pasang anti gores langsung, guys. Nah, kita tunggu sampai HP-nya menyala. Yap. Ya, sembari menunggu buat teman-teman yang berbaik hatinya, mohon dibantu subscribe channel ini, dipencet aja tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan sangat berguna bagi saya. Nah, teman-teman sekarang sudah muncul ya sinyalnya. Oh, sorry, layarnya mati. Nah, Telcel pakai masker ya. Telcel masih pakai masker dia, teman-teman. Sementara yang di foto profil HP ini sudah nggak pakai masker lagi. Nah, hanya saja Telkomselnya masih menyarankan untuk pakai masker. Oke guys, sudah muncul Telkomsel pakai maskernya, merasa sangat bahagia sekali. Dan tadi itu permasalahan HP ini juga untuk layar sentuhnya nggak bisa digunakan ya. Jadi sudah fix nih teman-teman. Permasalahan layar sentuh nggak bisa dipencet sudah selesai. Dan sekarang masalah sinyal juga sudah selesai. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya masalah untuk Redmi 4A yang layar sentuhnya nggak bisa dipencet, padahal sudah ganti LCD baru, silahkan aja cek di video sebelumnya. Nah, kita itu hanya perlu mencabut satu kapasitor yang bermasalah. Oke guys, jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah menontonnya. Dan yang sudah subscribe juga, semoga rezekinya dilancarkan dan sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di video kita yang lainnya.